Orang Islam Indonesia, apakah setuju kolom data sensus penduduk tahun 2025 jika seperti ini? Ini adalah kolom data sensus penduduk tahun 2025 yang diusulkan oleh mayoritas ulama dan kiai di Indonesia. Kolom datanya ini khusus untuk keluarga muslim. Jadi khusus untuk keluarga muslim, yaitu suami istri yang beragama Islam. Nah, sensus penduduknya tahun 2025 yang diusulkan adalah khusus untuk keluarga muslim, maka ada tambahan kolom data. Nah, kolom data ini yang ditambahkan yang pertama, berapa orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, di dalam satu keluarga itu kan ada ayah ya, bapak, ada ibu. Misalnya 2 anak, misalnya berarti 4 orang. Nah, kalau 4 orang itu didata berapa orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Alasannya apa? Nah, kalau misalnya yang belum bisa membaca Al-Quran ini bapaknya, ayahnya atau ibunya, harus ada tambahan kolom lagi. Mengapa belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan fasih? Nah, kalau ada alasannya di situ nanti akan dikumpulkan data-data itu. Nah, kalau misalnya anaknya masih kecil-kecil karena usia, ya ini kan dimaklumi karena masih kecil. Nah, kalau anaknya misalnya sudah usia 7 tahun ke atas tapi belum bisa membaca Al-Quran, juga ada alasannya, ada kolom alasan. Sehingga nanti pemerintah bisa meneliti dan mendata berapa sih sebenarnya umat Islam Indonesia ini yang belum bisa membaca Al-Quran sedangkan usianya sudah 7 tahun ke atas. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh para ulama, para kiai di Indonesia untuk mendorong pemerintah sensus penduduknya seperti ini. Kemudian yang kedua, ada kolom data tambahan berapa orang yang belum bisa sholat. Ini sangat penting karena Indonesia ini kan terkenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga pemerintah harus hadir, negara harus hadir. Kita sudah merdeka sangat lama sekali. Masa pemerintah dan negara tidak ikut hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam? Jadi ini adalah tanggung jawab dan tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam. Jadi yang pertama didata adalah kalau misalnya anggota keluarganya itu 4 orang atau 6 orang atau 3 orang, 10 orang, harus didata berapa orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan harus tahu alasannya. Kemudian yang kedua, berapa orang yang belum bisa sholat. Karena rumusnya begini, ini rumus nih ya. Banyak orang yang sudah rajin sholat tetapi belum tentu dia bisa membaca Al-Quran. Ini rumus. Banyak orang yang sudah rajin sholat tetapi belum tentu dia itu rajin atau bisa membaca Al-Quran. Tetapi kalau orang itu sudah rajin membaca Al-Quran, rajin loh ya, sudah rajin baca Al-Quran, maka biasanya dia juga rajin sholat. Ini rumus nih, perhatikan. Orang yang sudah rajin membaca Al-Quran, biasanya, ini biasa, ghalibnya, biasanya dia sudah rajin sholat. Tetapi kalau orang yang sudah rajin sholat, belum tentu dia rajin baca Al-Quran. Mengapa kok begitu? Karena begini, kalau orang membaca Al-Quran itu biasanya harus punya wudhu. Sedangkan tatkala dia sholat, selesai sholat dia masih punya wudhu. Dan disitulah dia langsung memegang mushaf Al-Quran untuk dibaca. Nah, inilah rumusnya. Jadi setelah sholat dia membaca Al-Quran. Sedangkan kalau orang itu misalnya rajin sholat doang, tetapi ternyata belum tentu dia bisa membaca Al-Quran. Bisa aja belum tentu, apalagi kok rajin. Nah, kalau orang itu biasanya kalau sudah mulai bisa membaca Al-Quran dengan fasih, baik dan benar, kemudian dia rajin sholat, insya Allah setelah sholat dia akan berusaha membaca Al-Quran walaupun toh itu 1 lembar atau 1 halaman ya. Kemudian kolom data yang perlu ditambahkan lagi, yaitu berapa orang yang belum bisa membaca kitab kuning gundul. Atau dibalik nih, berapa orang yang sudah bisa membaca kitab kuning gundul. Karena kalau misalnya nih setiap RT umat Islam di Indonesia ini kan mayoritas. Nah, masing-masing desa, masing-masing kampung, bahkan masing-masing RT itu penduduknya mayoritas orang Islam. Nah, ini keluhan dari para ustadz mubalik yang sudah keliling-keliling untuk dakwah di perkampungan.
Itu rata-rata mengeluhnya bahwa satu RT itu terdiri dari 600 kakak. 600 kakak nih. Ada yang bahkan lebih dari 600 kakak. Dan semuanya beragama Islam. Tetapi aneh, yang bisa membaca Al-Quran itu bisa dihitung dengan jari. Ini kan terbalik. Jadi ternyata 600 kakak itu yang mayoritas umat Islam semua. Tetapi ternyata yang bisa membaca Al-Quran bisa dihitung dengan jari. Ya sekitar 10 orang, 20 orang, ini kan aneh. Kemudian kami tanya, kenapa mereka bisa yasin dan tahlilan? Kan mereka bisa yasin dan tahlilan nih. Dan ternyata setelah diteliti, tatkala mereka ikut yasin dan tahlilan itu yang dibaca bukan Arabnya. Karena di dalam buku yasin dan tahlilan itu ada Latinnya. Itulah yang dibaca. Nah, ini kan luar biasa. Kalau membaca huruf Arab dengan Latinnya itu salah, enggak salah. Salah, jadi membaca Latin itu hanya untuk melancarkan, kemudian setelah itu harus digurukan. Jadi Latin itu hanya untuk mempermudah bagi orang yang mau belajar. Tetapi tidak boleh berhenti membaca Latin doang. Karena huruf-huruf Arab itu makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya suara huruf itu berbeda dan harus digurukan di hadapan gurunya. Alif atau hamzah itu berapa? Ain misalnya, a sama a, ha sama ha, kho misalnya. Itu semuanya harus digurukan. Jadi harus meniru cara guru melafadzkan suatu kalimat. Kalau hanya membaca Latin doang itu merusak makna ndak? Contoh misalnya alhamdu pakai ha. Kalau dilafadzkan ha bersih ha. Bukan ha, bukan kho, bukan kaf. Alhamdu. Tetapi kalau ditulis Latin pakai ha, alhamdu. Alhamdu itu artinya adalah kematian, al-mautu. Al-mautu al-halakah atau kehancuran. Coba bayangkan. Maksud kita ingin memuji kepada Allah, tetapi justru kita menghina Allah dengan mengatakan bahwa kehancuran, kematian itu milik Allah. Ini kan bisa naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, jika ini usulan para ulama dan kiai yang mendesak kepada pemerintah RI agar sensus penduduk ditambah kolom datanya. Yang pertama, berapa orang yang belum bisa baca Al-Quran di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, berapa orang yang belum bisa sholat. Dan alasannya nih, kan orang kadang-kadang nggak mau sholat karena nggak bisa sholat, kan gitu, nggak bisa sholat sehingga dia nggak mau sholat. Dan yang ketiga, berapa orang yang belum bisa membaca kitab kuning gundul. Nah ini data ini kalau disetujui oleh pemerintah luar biasa. Oleh sebab itulah berikan tanggapan Anda. Jika Anda orang Islam, apakah Anda setuju ataukah tidak dengan tambahan data seperti itu? Berikan alasan Anda masing-masing di dalam kolom komentar video ini. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mohon maaf serta terima kasih atas tanggapannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.